Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali diberikan kesempatan untuk bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendalaman ajaran agama kita, dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada kita semua, memberikan rahmatnya dan menjaga kita sampai dengan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu Rasulullah SAW umumnya seringkali berpesan dalam setiap kesempatan ta'lim, bahkan di khutbah Jumat beliau, dengan mengingatkan kita semua agar mampu meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara yang benar, serius, dan menjaga itu sampai berpulang, seperti diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktikan keimanan itu dengan meningkatkan terus takwamu kepada Allah secara serius, sungguh-sungguh, dan jaga peningkatan takwa itu, jaga sampai engkau berpulang kepada Allah sebagai muslim yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mengawali perjumpaan kita di awal bulan ini, kita akan meneruskan kajian di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang Alhamdulillah telah sampai kita ke ayat 27 surah Al-Baqarah, dan sekarang kita akan coba kemas pembahasan-pembahasan ini melalui tema-tema yang sesuai dengan kandungan ayatnya, sehingga teman-teman mampu mengetahui sebelum belajar bahwa kandungan ayat dimaksud adalah apa yang akan kita kaji, apa poin-poinnya, apa hikmahnya, sehingga intisarinya bisa kita tuliskan, kita rumuskan dalam kehidupan. Jika itu petunjuk pada kebaikan, kita ikuti tentunya. Jika itu adalah pengingat pada hal-hal yang buruk, tentu kita akan tinggalkan dan jauhi itu dalam kehidupan kita. Waspadalah, waspadalah. Baik, kita akan masuk di ayat ke-27 di bagian akhir. Sebelumnya kita telah coba lengkapi di pembuka ayatnya dengan menerangkan bahwa korelasi ayat 27 dengan ayat 26, Allah mengisyaratkan di ayat ke-26 ada golongan-golongan yang menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan, baik perkara yang ringan sampai perkara yang kompleks. Orang-orang yang menyimpang itu dikategorikan oleh Al-Quran dengan nama fasiqin. Fasiqin jama' dari kata fasiq. Akar katanya dari kata fasaqa, sifatnya disebut dengan fiskun atau fusuqun. Ini menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan ketaatan. Jadi fusuq lawannya ta'ah. Ketika seseorang dari taat kemudian dia bergeser dari ketaatan itu dengan mengerjakan maksiat tertentu, maka pekerjaannya disebut dengan fasaq. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia bergeser dari ketaatan atau perintah Rabbnya. Maka pelakunya disebut dengan apa? Fasiq. Jamaknya disebut dengan fasiqin. Nah, Al-Quran mengingatkan ada tiga ciri pokok. Tiga ciri pokok seseorang dikategorikan pada golongan fasik. Dan tiga ini diungkapkan oleh Al-Quran untuk mengingatkan kita agar menjauhi itu semua. Waspada, jangan terjebak di dalamnya. Karena ini yang paling penting, nanti ada konsekuensi ketika seseorang masuk dalam golongan itu, walaupun dia merasakan di dunianya mungkin ada kesenangan sementara, perasaan nyaman sementara, tapi sesungguhnya itu mengantarkan ia pada akhir yang sangat menjerumuskan, pada akhir yang sangat menestapakkan, dan ada ancaman yang sangat luar biasa di akhirnya, kan? Dan tanpa sadar, semua akumulasi yang ia rasakan menyenangkan itu sebetulnya sesuatu yang melipat gandakan keburukan di akhirnya, mengakumulasi semua keburukan-keburukan yang berkonsekuensi sangat membahayakan di akhirnya. Ya, nanti kita akan ungkap itu semua. Di pertemuan yang lalu kita telah bacakan ayatnya, bahwa dari ayat ini kita akan temukan, kita bacakan dulu di sini Al-Baqarah ayat ke-27. Ya, setelah Allah menyampaikan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin di ayat ke-26, dan tidaklah orang yang tidak mampu mengambil petunjuk Allah itu, atau tidak mau mengambil ya kemuliaan yang Allah tunjukkan, kurikulum kehidupan, dia menyimpang atau bahkan menolak itu, kecuali golongan yang fasik, kata Allah. Karena ketika diberikan petunjuk di ayat ke-26 lewat perumpamaan, lewat isyarat, lewat kurikulum, dia menolak, bahkan mengolok-olok, bahkan memilih untuk bergeser dari jalur ketaatan, maka disebut itu orang fasik. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah orang yang tak mampu mengambil pelajaran dari perumpamaan itu, atau dia menyesatkan dirinya sendiri, atau mengolok-olok, atau menjauh dari itu semua, kecuali orang fasik. Siapa orang fasik itu? Nah, cirinya tiga.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, ya, yaitu pertama orang-orang yang melanggar komitmen yang telah disepakati dengan Allah secara kuat. Nah, ini telah kita bahas di pertemuan awal saat menerangkan ayat 27 ini. Ada komitmen akidah, keimanan, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat mulai bahkan disepakati komitmen ini dalam kandungan. Usia 4 bulan saat roh ditiupkan terjadi komitmen di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, kalimat bala syahidna itu komitmen awal, ya. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi komitmen ini nanti ini yang akan diingatkan kembali saat terlahir. Dijaga lewat petunjuk, lewat kurikulum. Ada Al-Quran, ada Sunnah, Nabi mengingatkan, kemudian Nabinya meninggal, petunjuknya tetap abadi, diteruskan oleh para ulama, diperdengarkan setiap hari 5 kali agar ingat kembali dengan komitmen itu. Dan dibimbing sampai wafat, sehingga tidak ada celah untuk mengelak atau bahkan menolak. Saya nggak pernah tahu, ya Allah, saya lupa. Nah, ini kan diingatkan tiap hari 5 kali, ya kan? Nah, sekarang teknologinya semakin berkembang. Ada di YouTube, ada di Instagram, pengingat, ada di macam-macam lah yang bisa kita dapatkan semua itu. Nggak ada celah untuk mengelak, nggak ada celah untuk menolak, gitu kan? Nah, poin-poin ini telah kita bahas di pertemuan yang pertama. Jadi ada komitmen akidah, ada komitmen ibadah, ya, komitmen ibadah. Ada orang-orang yang sudah mengatakan beriman, bersyahadat, tapi malas ibadah atau bahkan tidak ibadah, tidak menunaikan salat, gitu kan? Tidak mau puasa, tidak mau berzakat, maka ini juga mendapatkan ancaman. Hati-hati, ya. Katanya beriman, tapi hanya di lisannya saja, tidak dibuktikan dalam kesehariannya, dalam perilakunya. Maka hati-hati termasuk golongan fasik, hati-hati terkontaminasi penyakit fusuk. Ya, ini telah kita bahas tuntas di awal pertemuan, dari penyimpangan akidah menjadi kufur, gitu kan, atau musyrik atau murtad telah kita klasifikasikan, pun juga dengan penyimpangan komitmen-komitmen ibadah. Mohon teman-teman yang baru bergabung diakses kembali pertemuan sebelumnya sehingga ada korelasi pemahaman dari pertemuan awal sampai dengan kini. Yang kedua kemudian, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan yang kedua, ciri yang terkontaminasi penyakit fusuk itu sehingga berpotensi terkena penamaan fasik adalah orang-orang yang sengaja memutus segala ketentuan yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Nah, disambungkannya ada dua kaitannya, kan? Telah kita bahas di pertemuan lalu, ada hubungan dengan Allah, bagaimana Allah menata diri kita untuk selalu terhubung dengan Allah, ya, minimal dalam skema ibadah itu. Makanya disebut dengan sholat, ya. Sholat itu berarti doa. Doa itu sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya kalimatnya menggunakan kata sholat, seakar dengan silah, gitu kan? Silah itu sesuatu yang tersambung dengan erat, ya. Makanya kan jamak dari kata sholat kan sholawat, ada wawunya di situ. Kalau kita nanti belajar tentang pertukaran tempat di huruf, ya kan? Nah, kita akan temukan setiap pertukaran itu menunjukkan kesan ketersambungan, ada kaitan di situ. Ya, misalnya ada kata sholat, ada kaitan dengan silah, ada kaitan dengan wusul atau dari akarnya wassalah. Ya, nanti dari situ menunjuk kepada kesan sampai, terhubung. Ya, kenapa disebut sholat? Karena ibadahnya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat itu, maka Anda akan terhubung dengan Allah. Maka yang belum terhubung, dia zikir, ya, supaya bisa menghubungkan dirinya dengan Allah. Ya, terhubung itu merasakan, ya, kedekatan, merasakan taqarrubnya ada, sehingga merasa diawasi, merasa dilihat, ya, merasa diperhatikan. Itulah sifat ihsan namanya. Nah, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada hubungan-hubungan kita dengan Allah yang mesti dijaga. Nah, ada orang-orang yang memutus itu. Ya, sampai tadi dia nggak sholat, tuh dia memutus beberapa hubungan yang harusnya dikoneksikan dengan Allah, sehingga sinyalnya terputus. Dari melemah terputus. Nah, kalau ada orang yang sedang malas-malas, ya kan, mohon maaf sekali, menunaikan sholat, ini indikasinya boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Ya, coba dicek. Atau dunia yang terlalu berlebihan. Hati-hati, maksiat yang diakumulasikan itu menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit fusuk, sehingga menjadi fasik. Ya, kalau sudah fasik, nantinya malas ibadah. Kalau sudah malas nanti, nah ini yang berbahaya. Yang berbahaya, mengantarkan kesibukan pada dunia, lupa dengan akhirat. Lama-lama anti pada ibadah. Nah, ini terakumulasi lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah hablum minal makhluqat. Jadi yang pertama hablum minallah, ya, jalurnya tersambung kepada Allah, connectingnya kepada Allah. Yang kedua, connectingnya dengan makhluk. Nah, makhlukat ini dibagi-bagi. Ada kaitan dengan manusia, kaitan dengan hewan, kaitan dengan tumbuhan, kaitan dengan lingkungan.
Maka di titik inilah kemudian kita telah sempurnakan di pertemuan yang sebelumnya bahwa orang-orang yang memutus hubungan dengan manusia, misalnya hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, dengan melakukan tindakan-tindakan yang merusak, kita telah bahas kemarin ya, memprovokasi, sengaja bikin hoax, sengaja mengadu domba dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Ini menunjukkan kena penyakit nih. Makanya orang-orang yang sengaja berbuat maksiat dengan demikian mencoba memutus hubungan baik secara langsung ya, ataupun juga memprovokasi orang-orang sehingga terpecah belah, sehingga nggak punya hubungan yang baik dengan yang lainnya. Itu ancamannya tinggi sekali. Ancamannya tinggi. Sudah terkena kemudian virus fusuk, menjadi fasik, dan nanti kalau nggak tobat nih, kalau nggak tobat diancam bahkan oleh hadis Nabi SAW tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qattatun, kata Nabi. Ya, orang-orang yang senantiasa mengadu domba, membuat fitnah, memecah belah, ya, memutus hubungan satu dengan yang lainnya, datang ke sini ceritakan A, datang ke sini B, diadukan supaya terputus hubungannya. Nah, itu qattat namanya. Setiap waktu sibuk, ini bahaya nih. Kalau namam perilakunya, kalau qattat ini terkait juga dengan aktivitasnya yang intens. Ya, sudah jadi profesi itu yang seperti itu ya. Nanti kalau Nabi isyaratkan itu terjadi. Kalau sifatnya umum, berarti general nih, setiap masa ditemukan yang demikian. Ya, beda-beda sifatnya. Jadi tugasnya, ya pekerjaannya, aktivitasnya itu aja tuh, proyeknya itu. Mecah ini, mecah itu. Nah, itu la yadkhulul jannah. Kalau dia nggak tobat, nggak berpotensi masuk surga, kata Nabi. Saking bahayanya, ya kan? Kalau di psikologi kriminal itu kan kalau tinggi ancamannya berarti bahaya perilakunya. Ya, dalam konteks kehidupan dunia kan begitu. Kalau ancamannya hukuman mati, hukuman pidananya seumur hidup dan sebagainya, ini menunjukkan tindakannya sangat berbahaya. Ya, saking berbahayanya ancamannya tinggi supaya nggak dilakukan. Itu. Ya, bukan supaya diolok-olok dan sebagainya, tidak. Karena satu saat sesuatu ini pasti sifatnya. Kita pulang itu pasti. Meninggal itu pasti. Buktinya kan di hadapan kita pada meninggal. Tinggal menunggu waktu kan pulang seperti apa. Sekarang tanyakan bekalnya bagaimana gitu. Ya, mesti khawatir, mesti hati-hati. Apapun yang dikerjakan selama baik, kenapa memilih yang buruk? Kalau ada yang saleh, kenapa memilih yang salah? Ya. Nah, jadi di pertemuan itu kemarin kita berhenti di sisi dua hal. Satu, ciri orang-orang terjangkit di penyakit fusuk sehingga berpotensi menjadi fasik adalah yang pertama, memutus komitmen atau melanggar komitmen dia dengan Allah. Ya kan? Satu, melanggar komitmen. Melanggar komitmen. Ya, imannya terhadap Allah. Melanggar komitmen imannya terhadap Allah. Okay. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Bisa terkait dengan akidah. Ya, sehingga melahirkan sifat satu kufur. Ya. Yang kedua murtad. Yang ketiga musyrik. Ya. Ini kufur, ini sifatnya orang yang disebut dengan kafir. Ya. Ini tiga turunan ini atau juga komitmen terkait dengan ibadah. Ya, ini sudah kita gambarkan. Orang-orang ini misalnya mengaku beriman tapi tidak sholat, ya kan? Tidak mau zakat dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingin teman-teman sekalian keluarkan ciri-ciri yang kita dapati dalam Al-Quran terkait orang-orang yang terkena penyakit fusuk, gitu kan? Kemudian kita turunkan adalah di antara yang pertama sudah selesai, yang kedua, kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dia memutus ya, hal yang diperintahkan kan untuk disambung. Nah, ada kaitannya pertama hubungannya dengan Allah, ya kan? Hablum minallah, hablun minallah, ya kan? Ini ya, hablum minallah. Nah, ini minal khaliq ya. Nah, contohnya apa? Tadi kita contohkan, misalnya kayak salat, ya kan? Nah, zikir. Nah, ini nama umumnya zikir seperti yang pernah kita bahas dan turunannya. Ya. Menyambung, mengingat disebut dengan zikir. Turunannya nanti ada sholat, bacaan Quran, dan sebagainya. Seperti yang pernah kita ulas. Kemudian bagian keduanya, hablum min makhlukat. Ya, makhlukat. Ya. Jadi kita tulis hablum
minal makhluqat. Ya. Hubungan dengan makhluk. Makhluk nanti dibagi 3 lagi. Ada manusia, kan? Di sini ada hewan, di sini ada tumbuhan misalnya. Ya, selalu ada relasi yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis untuk menjalin hubungan-hubungan baik dengan lingkungan. Ya kan? Dengan manusia kita telah bahas, dengan hewan kita telah bahas bagaimana interaksi dengan hewan yang baik. Jangan sampai ketentuan yang telah Allah terapkan itu kemudian dilanggar. Ya. Pun demikian dengan tumbuhan. Ya, relasi dengan hewan tentunya banyak kita dapatkan, bahkan telah menjadi ilmu. Ya, bagaimana menjaga lingkungan, berperilaku dengan hewan, kan kita turunkan jadi ilmu kan? Bahkan ada satwa yang dilindungi, kan? Kan kita tempatkan dengan baik, ada satwa yang jadi tunggangan, ada satwa yang untuk jadi perhiasan hanya dilihat, ada satwa yang dimakan, kan? Nah, kan kita tidak temukan misalnya ada orang menunya burung kakak tua, burung cendrawasih, kan tidak. Itu kan yang untuk dilihat, untuk dinikmati. Ada yang tunggangan seperti kuda misalnya kan dan sebagainya. Ada yang dimakan, kambing, ayam dan sebagainya. Semua interaksinya kita tempatkan sesuai dengan baik. Dan itu bagian dari ibadah, jangan salah. Ya, bagian dari apa? Bagian dari ibadah. Ya, ketika ada orang yang sengaja, misalnya mohon maaf ya, bukan hanya konteks memutus ini kan bukan hanya memutus dalam konteks nggak hubungan sama hewan, bukan. Tapi melukai, merusak dan sebagainya. Nanti bisa pindah nanti ke bagian ketiga dan diancam juga terkena bagian dari sifat fasik, termasuk dengan tumbuhan. Kita akan bahas lebih dalam nanti pada bagian yang ketiga. Yang ketiga, nah ini yang sangat menarik nih teman-teman sekalian. Wa yufsiduna fil ard. Ya, punya kebiasaan merusak di bumi. Merusak di bumi. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama ini melanggar komitmen iman terhadap Allah, yang kedua memutus hal yang diperintahkan untuk disambung. Yang ketiga, ini menjadi penting untuk kita ulas karena seringkali ya sebagian orang lalai pada bagian ketiga ini dan sering mengaitkan persoalan agama itu dengan ibadah saja. Jadi kalau sudah bicara agama ya gambarannya sholat, puasa, zakat, ya kan? Haji, umrah, di konteks itu saja sebagian orang. Lupa bahwa Islam itu syumuliyah, Islam itu komprehensif. Ya, karena ketika Allah mencipta kita, diberikan tugas kita kan berkehidupan di bumi, ya kan? Di bumi ini kan luas kegiatannya. Nah, dalam berkegiatan ini kan harus dipandu. Kalau nggak dipandu, salah. Kalau salah merusak. Anda punya handphone baru, Anda punya TV baru, Anda punya kulkas baru. Anda belum tahu cara menggunakannya. Nggak ada panduan, nggak ada guidance-nya, nggak ada buku petunjuknya. Anda utak-atik sendiri. Tiba-tiba rusak, gitu kan? Nggak bisa digunakan. Alih-alih bermanfaat, pada akhirnya tidak memberikan apapun. Maka Anda pelajari bagaimana menggunakannya, bagaimana menginstalnya, bagaimana memfungsikan A dengan B dan sebagainya. Apalagi pada persoalan yang kompleks terkait dengan manusia. Manusia berkehidupan di bumi, beraktivitas, berpetualang, nggak ada panduan, nggak diajarin susah. Ya, karena itu keadilan Allah menjadikan kita hidup di bumi dengan panduan. Bahkan saking sayangnya Allah diutus Nabi, diutus Rasul. Ya kan? Nih, Fulan, saya utus engkau. Ini saya berikan petunjuknya agar engkau jelaskan kepada mereka. Begini cara mengerjakan ini. Begini cara engkau melakukan ini. Lakukan ini, tinggalkan nih. Jangan berperilaku begini karena ini akan meruntuhkan kehormatanmu. Atau barang tidak, engkau akan merusak dalam persoalan kehidupan yang kau jalani. Maka dibimbing kita. Nah, bimbingan itu, semua petunjuk hidup itu kurikulumnya diberikan kepada setiap nabi, rasul untuk disampaikan. Bentuknya wahyu. Ya, pedomannya disebut dengan hudan, wujudnya disebut dengan kitab. Nanti setiap era berbeda-beda namanya. Di era Nabi Musa ada Taurat, di era Nabi Isa alaihissalam ada Injil, Musa alaihissalam ada Taurat, Isa alaihissalam ada Injil. Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran sampai akhir zaman. Karena itu sampai sekarang abadi, nggak berubah tuh. Lafadznya ada, kita bisa lihat, kita bisa dengarkan, dan nggak berubah sampai dengan dulu. Sanadnya tersambung, ya, terjaga semuanya. Kemudian keterangan dari nabinya disebut dengan hadis. Kitabnya kita temukan, kodifikasinya ada, bentuk bukunya ada, diakses ada, dan sanadnya tersambung. Nah, ini semua menjaga kita dalam berkehidupan supaya kita tegak lurus dengan petunjuk Allah dan hidup berkemajuan, hidup memberikan pencerahan, hidup berbahagia, hidup sukses, menjauhi kerusakan. Nah, orang-orang yang mampu mengikuti ini pasti akan senafas dengan tujuan-tujuan yang telah Allah tetapkan. Nah, akan berhasil. Jahiliyah saja berubah jadi khairu ummah kok, bisa dilacak sampai sekarang. Coba lihat Mekah jadi bagaimana, Madinah bagaimana. Ya, saat
risalah Islam dibawa ke Eropa, ke Iberia, Andalusia, bagaimana? Jejaknya masih ada kok sampai sekarang. Di Afrika Utara, event itu termasuk di Indonesia, di Nusantara pada umumnya kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Nah, apakah yang diatur sholat saja, puasa saja, haji umrah saja? Tidak. Ada bimbingan tentang ekonomi, bimbingan tentang politik, bimbingan tentang militer, bimbingan tentang tata kelola kehidupan, bimbingan tentang lingkungan, bimbingan menata diri dengan baik, bimbingan akhlak. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. 4 pilar ini. Ya, 4 pilar ini menguatkan syahadat, pilar yang pertama. Ya, jadi poinnya teman-teman sekalian, ketika kita diminta berkehidupan fil ard. Nah ini. Ya, fil ard. Tugas kita kan di ard. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tugasnya di al-ard. Nah, bersamaan dengan tugas ini diberikan petunjuk namanya hudan. Ya. Quran surah kedua ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dalam konteks kehidupan di al-ard ini diberikan petunjuk supaya berperilakunya benar dan tidak merusak. Kalau salah kan pasti merusak. Nah, orang-orang yang merusak berarti dia bergeser dari petunjuk. Ya, alih-alih dia berbuat soleh, dia berbuat salah, kan? Alih-alih dia berbuat baik, dia berbuat buruk. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat sesuatu yang menyimpang dari taat, dia sedang berbuat maksiat, bergeser, lemah tuh dari petunjuk, lemah dari sesuatu disebut dengan maksiat. Makanya orang yang lemah jalan pakai tongkat, tongkat itu disebut dengan aso namanya. Aso, ini kiasannya. Ya, untuk menguatkan diri. Ya, kenapa? Karena ada yang lemah. Dan ini ada yang bergeser nih dari kebaikan, disebut dengan maksiat. Taat lawannya apa? Maksiat. Ada maksiat yang mengantarkan seseorang kepada kefasikan. Hati-hati tuh. Ya, apa diantaranya? Ini kalau perilakunya sudah banyak merusak. Wa yufsiduna fil ard. Afsada yufsidu. Yufsiduna fil ard. Nih, ciri yang ketiga, perilakunya merusak. Aktivitasnya seringkali merusak. Jadi Islam itu hati-hati mengingatkan kita bukan sekedar urusan beribadah saja, menjaga iman faktor akidah, menjaga iman faktor ibadah, ya kan? Menjaga muamalah kita dengan sama makhluk. Lebih dari itu menjaga perilaku kita, akhlak kita, kepribadian kita, sehingga profesi apapun tidak merusak. Jadi ustadznya membimbing dengan cara yang benar, tidak merusak, ya, tidak memprovokasi, tidak hanya mencari fokus dunia, mencari materi, ya, mengubah berbagai ayat, memotong dan sebagainya. Berprofesi apalagi misalnya sebagai pejabat, tidak merusak dengan jabatannya, sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Ya, pebisnis tidak merusak dengan bisnisnya. Ya, menyogok, korupsi, menyuap, macam-macam, kan? Apalagi misalnya, ya bisa di militer, bisa di kepolisian, tidak merusak dengan jabatannya, sehingga semua maslahat. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita kembali kepada tuntunan. Nah, kembali ke sini, orang-orang yang aktivitasnya seringkali merusak, ya, di muka bumi, artinya di setiap tempat yang ia pijak. Al-ard itu di tempat yang ia pijak. Nah, ya, jadi pengertian terbaliknya begini. Pengertian terbaliknya, Islam mendorong semua pemeluknya dengan profesi apapun yang dijalani, di setiap tempat yang ia pijak. Dia berpijak di kantor, itu ardnya. Dia bertempat di rumah sakit, dokterkah, perawatkah, gitu kan? Itu al-ardnya. Dia bertempat di kampus, mengajar atau belajar, itu al-ardnya. Maka dimanapun dia berpijak, dia harus membawa kemaslahatan. Dia menampilkan kemuliaan, dia membangun. Itu poinnya, kan? Bukan merusak. Jadi ini ada pengertian terbalik nih. Kan lawannya fasik itu taat, kan? Lawan fusuk itu taat. Taat itu gambarannya kebaikan. Berarti kalau di sini merusak, di sini memperbaiki. Ya, kalau di sini menghancurkan, di sini membangun. Artinya orang Islam dimanapun dia berada, dia mesti membangun. Saya sering katakan, even saat saya memberikan khutbah di KBRI di Washington, saya katakan kepada diaspora, kepada semuanya, kepada kita semua, kalau Anda sudah sukses belajar, bagus, pintar, pulang. Pulang ke negeri, bangun negeri, makmurkan. Karena tugas kita ada di sini, lahir di sini, tumbuh di sini, ya kan? Berkehidupan di sini, makmurkan tempat yang kita pijak, sehingga generasi kita pun mampu meneruskan risalah itu. Ya, mereka mampu hidup, mampu baik, karena ada yang kita tinggalkan, legasinya bagus. Itu kan spirit di Quran surah 9 kan, ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita bawa ilmu dari luar, belajar kemana-mana, pulang, ajarkan lagi pada masyarakat, kembangkan lagi supaya orang-orang lebih pintar dari kita di masa depan.
Jangan seperti Adi Hidayat, harus lebih daripada itu. Jangan seperti si Fulan, harus lebih daripada itu. Karena tantangan di masa depan lebih kompleks daripada saat ini. Nah, itu pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya. Jadi, mesti berbahagia satu tempat, bangsa, negara yang di situ ada orang Islamnya. Harus disupport orang Islam supaya belajar Islam dengan benar, tidak dengan cara yang salah. Kalau benar, pasti membangun. Pasti banyak manfaat. Dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan. Ya, semua sektor kehidupan. Nah, kita kembalikan ke ayat ini, wa yufsiduna fil ard, dan yang ketiga cirinya adalah orang-orang yang terjangkit penyakit fusuk adalah gemar merusak dimanapun dia beraktivitas, di tempat yang ia pijak. Nah, teman-teman, kita ingin rinci kalimat yufsidun wa yufsiduna. Ya, yufsidun, kan? Yufsidun. Ini asalnya dari kata afsada. Ini jamaknya dulu ya. Yufsidun, jamak dari kata yufsidu. Yufsidu. Ini bentuk tunggalnya. Kemudian asalnya dari kata afsada. Ya. Kata afsada ada penambahan hamzah dari kata fasada. Ya. Fasada. Ya kan? Fasada sih sudah rusak. Fasada itu rusak. Afsada merusak. Jadi dari kata fasad, nah, nanti kita akan temukan ya. Nanti kita akan turunkan. Jadi nanti afsad, yufsid, yufsidun. Asalnya begitu. Ya kan? Dan ingat saya ingin tunjukkan bahwa ini kata kerja. Ya, jadi kalau ada ya, hamzah, kemudian nun, ta, anita, ya, hamzah, nun, ya, ta, ini menunjukkan kata kerja. Kalau di depannya mim, ya, mim, rumusnya MUI misalnya, ya, muhsin, mukhlis, apalagi muhsinun, mukhlisun, mu'minun, muslimun, nah itu kata benda. Depannya kalau mim kata benda. Kalau dia ada ya tuh, ya hamzah, nun, ya, ta, itu kata kerja. Nah, kalau ada yang seperti ini, bentuknya kata kerja, ya, kemudian dia diawali dengan ya, ini menunjukkan sesuatu yang progresif, bergerak terus, bentuknya pekerjaan bergerak. Ya, jadi yang disebutkan oleh Al-Quran aktivitasnya nih. Cirinya ke aktivitas, bukan menunjuk kepada orang, aktivitas. Nah, inilah indahnya Quran. Ya, ke pekerjaan. Bukan ke orang. Jadi ketika menunjukkan sifat, ini loh pekerjaannya, ini aktivitasnya. Ya, seakan memberi kesan begini, kalau ada orang yang terjangkiti virus ini, dia menjadi fasik, maka perbaiki ini pekerjaannya nih. Perbaiki perilakunya. Ya, bukan mencemooh orangnya, bukan menjatuhkan orangnya, tapi memperbaiki perilakunya supaya dia berubah. Ya, karena itu pernah kan saya sampaikan kan, Fir'aun Fir'aunnya itu kan di Quran nggak diungkap namanya. Identitas namanya nggak disebutkan. Supaya tidak menyebabkan orang yang sama mendapatkan celaan yang serupa. Padahal boleh jadi orang lain yang memiliki nama yang sama tidak berbuat demikian. Pekerjaannya yang salah. Karena itu ketika Musa alaihissalam, Harun alaihissalam diutus untuk meluruskan aktivitas Fir'aun yang merusak, menyalahgunakan wewenang, jabatan, kekuasaannya, maka kalimatnya apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah ke-20, Taha, ayat 43. Ya, sampai 44 itu. Ya, Musa dan Harun sekarang berangkat ke Fir'aun. Disebutkan ini Fir'aun, kedudukannya dari kata Faraoh kan, raja gitu kan. Nah, kalau sekarang raja, presiden misalnya, kan, apalagi yang senafas dengan itulah, pemimpin dan seterusnya. Datang ke situ. Nah, luruskan. Ada sesuatu yang tidak tepat dalam penggunaan wewenang, jabatan, kedudukannya. Jadi bukan ingin menjatuhkan orangnya. Dan risalah itu juga datang bukan menjatuhkan kekuasaan. Ya, bukan menjatuhkan tapi meluruskan. Dan kalimatnya indah, faqula lahu qawlan layyina. Maka luruskan dengan cara yang lembut. Ya, luruskan dengan cara yang benar yang membuat orang tidak tersinggung misalnya, ya kan? Atau tidak menunjuk unsur kebencian, bukan itu. Karena bukan ke orang, ya, ke pekerjaan, ke aktivitas. Dan ini sangat fair, sangat objektif sekali. Dan ini menunjukkan kasih, sayang. Jangan sampai orang berbuat salah, tapi juga dengan cara yang lembut, sehingga tidak menunjukkan kebencian, ya, yang kasar dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak elok, tuh. Ya, sehingga memunculkan apa? Nanti feedbacknya adalah defense dan saling menyerang. Ketika seseorang kasar, walaupun ingin meluruskan dengan cara yang kasar, orang kan nggak biasa dikasari gitu ya. Nah, ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi yang pertama ketika menunjukkan kata kerja, ini yang salah nih aktivitas pekerjaannya. Nah, yang kedua, kalau dia menunjuk kata kerja, kemudian menggunakan kata gantinya, di situ ada dhamir ya, menunjuk kepada ya, dia, dan progresif sifatnya, ini menunjukkan perbuatan ini tidak berhenti ya di komunitas saat ayat diturunkan, tapi mungkin terjadi di masa-masa yang berbeda setelah itu. Makanya disebut mudhari kata kerjanya. Mudhari itu kalau bahasa Inggris gampangnya present, continuous, and future.
Jadi presentnya bukan saat di masa ayat ini turun di era Nabi saja. Setelah era Nabi pun akan ditemukan perilaku orang-orang yang merusak. Karena kan setannya nggak mati saat itu juga, ya kan? Ya kan? Setan juga beranak pinak kan, berkelanjutan gitu kan, sampai dengan kiamat terjadi, sampai kembali kepada Allah tuh kan. Ya, makanya ini peluangnya akan terjadi di era Nabi ada, setelah era Nabi pun akan ditemukan. Karena itu petunjuknya abadi. Kalau menemukan yang begini, begini cara mengobatinya, begini cara mencegahnya, begini cara kamu supaya tidak terjebak di situ. Dipandu tuh. Nah, jadi ini menunjukkan setiap era akan ditemukan potensi orang-orang yang merusak dalam berbagai tempat di muka bumi, apapun pekerjaannya. Dan bentuknya jamak, yufsidun, nih. Nah, kalau sudah ada jamak. Muslim satu, muslimun banyak. Mukmin satu, mukminun banyak. Pokoknya yang ujungnya pasti jamak, kecuali sobun. Sobun, sabun. Sobun itu bahasa Arab. Diambil ke bahasa Indonesia, jadi sabun. Ya, dari bahasa Arab, sobun, sabun. Ya, ada lagi mungkin soun ya. Soun, tapi soun kan nggak jamak ya, satu. Nah, ini ya teman-teman, yufsidun itu jamak. Jadi maksudnya apa? Jamak ini bisa memberi kesan bahwa bisa jadi di satu tempat perilakunya banyak, atau di satu keadaan menyebar. Unitnya berbeda-beda, orangnya berbeda-beda, tapi perilakunya sama. Ya, kalau kita tarik dalam dunia kehidupan misalnya, taruhlah di dunia kampus ya kan, ada fakultas kan beda-beda. Satu kampus yang sama fakultasnya beda-beda. Mungkin ditemukan siswa yang tidak ideal, guru yang tidak ideal. Atau di pemerintahan kan, ada kementerian, ada potensi. Nah, ada potensi di kementerian tertentu, ada potensi yang merusak. Kementerian B ada potensi yang merusak. Perbaiki, ya. Termasuk dalam kehidupan. Ya, Anda dalam membangun di perusahaan akan ditemukan divisi A, B, C ada potensi itu. Cegah sebelum itu terjadi, obati kalau itu terjadi. Itu poinnya, yufsidun. Oke? Nah, sekarang PR-nya adalah kita kembalikan bentuknya bagaimana nih? Nah, ini dia. Yufsiduna fil ard, potensi yang merusak ini ya, di berbagai tempat yang bisa dipijak di bumi ini. Nah, ini wujudnya seperti apa? Ya, sehingga kita bisa kemudian identifikasi. Dengan mengidentifikasi itu, kita bisa cegah. Sebelum itu datang, kita bisa obati kalau terjadi dengan cara yang benar. Nah, maka teman-teman, di Al-Quran, sifat ini ketika diungkap dalam bentuk karakter, sifat keadaan, nanti akan ditunjukkan langsung oleh lafadznya yufsidun, atau ditarik ke kata sifat dengan bentuk fasad dan dibagi ke dalam 3 bagian utama. Ya, kita berikan batas dulu. Yang ketiga dibagi 3. 1, kan? 2, 3. Yang pertama ada yang sifatnya majazi, majaz atau kiasan. Ya. Yang kedua, ada yang sifatnya hakiki atau real, pada perbuatan langsung. Okay. Ada yang ketiga gabungan A plus B, ya, kiasan plus real, nyata. 3 bagian ini. Nah, 3 bagian inilah nanti yang akan masuk pada kategori yufsiduna fil ard. Nah, sekarang bentuknya apa? Yang kiasan seperti apa? Ya, apakah merusak dalam arti misalnya bentuknya material, ya ada buku rusak, ada tempat rusak, apakah seperti itu, ya kan? Nah, kemudian yang real, yang hakiki bagaimana perilakunya? Mesti ada ya, cirinya, ya, sehingga kita bisa identifikasi, kita bisa jauhi. Termasuk gabungan antara kiasan dengan yang realnya. Nanti pembahasan 3 ini kita akan lanjutkan insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah bersama turunan-turunan ayatnya yang akan kita ungkap plus dengan penguat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-27 tentang 3 ciri utama atau 3 ciri pokok orang-orang yang terjangkiti penyakit fusuk sehingga disebut dengan fasik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. 1, yang melanggar komitmen imannya terhadap Allah baik dalam bentuk akidah ataupun juga dalam bentuk ibadah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang sengaja memutus segala hal yang Allah perintahkan untuk disambungkan, baik terkait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablu minallah, atau hubungan ia dengan makhluk, hablu minal makhlukat, manusia, hewan ataupun juga tumbuhan seperti yang pernah kita ulas.
Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka banyak berbuat kerusakan di setiap tempat yang mereka pijak saat berpetualang, beraktivitas di bumi. Kita telah uraikan kalimat yufsidun menunjukkan bentuk jamak, bukan 1-2 orang, dan kata ganti dengan menggunakan huruf ya memberikan kesan bahwa sifat perilaku ini akan berkelanjutan, tidak hanya berada di satu generasi. Bukan hanya di era Nabi SAW ditemukan sifat perusak, tapi juga era setelahnya, sahabat, tabi'in, sampai kini, sampai di masa yang akan datang ada potensi-potensi itu terjadi. Karena itu penting dibimbing, dilindungi kepada setiap manusia agar tidak terjerumus pada hal yang disebutkan. Kemudian menunjukkan kata kerja. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang salah perilakunya, yang salah pekerjaannya, itu yang harus diluruskan. Bukan mengeksploitasi orangnya, mencela, menjerumuskan, sehingga memberikan kesan tidak memberi kesempatan pada orang-orang itu untuk berbuat lebih baik di masa depan. Baik, kita kembali teman-teman sekalian. Setelah mengulas itu semua, kita akan terangkan apa yang kiranya bisa kita temukan di dalam Al-Quran, isyarat, ciri-ciri kata fasad itu yang diterangkan dengan bentuk kata kerja yufsidun. Kita telah uraikan terbagi pada 3 bagian utama berdasarkan keterangan yang bisa kita kaji dalam Al-Quran. Klasifikasinya pertama, ada sifat perusak. Ya, sifat merusak itu tadi saya gunakan diksi perusak sehingga juga bisa tercover kepada subjeknya. Bentuknya majaz. Ya, kalau ada i di ujungnya berarti terkait dengan apa yang disebutkannya. Jadi kalau majaz, majasi terkait dengan majaz, yaitu kiasan. Ya kan? Baik, bentuk kiasan ini yang dimaksudkan adalah bentuknya bukan perbuatan merusak dalam arti ada objek fisik. Ya, seperti meja tadi saya contohkan kan, atau buku, atau juga benda-benda sekitaran. Tapi yang ingin ditujukan di sini adalah perilaku dari karakternya yang berpotensi merusak. Ya, yang memberikan satu dorongan-dorongan dari perkataankah, dari sifatkah, ya, atau dari hal-hal lain yang memberikan dorongan kepada objek tertentu dari manusia untuk berbuat perilaku yang dengan perilaku itu bisa muncul sifat-sifat yang merusak, keadaan-keadaan yang menghancurkan. Ya, dan ini diisyaratkan pertama kita temukan misal di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 11 itu. Ya, sampai dengan 12 nih. Yang 12-nya ngelesnya gitu kan, ini menunjukkan sifat yang berbahaya. Baik, kita langsung saja Quran surah kedua Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya, kalau kita ambil di Al-Baqarah ayat 27, wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna fil ard. Ya kan? Dari kata afsada yufsidu. Baiknya, kalau kita ambil bentuk larangannya, berarti la tufsid. Jamaknya la tufsidun. Jelas ya? Baik. La tufsid, la tufsidun. Kita kembalikan ke Quran surah kedua ayat 11. Wa idza qila lahum. Ketika diingatkan pada orang-orang ini, berarti ada golongan tertentu. Siapa mereka nih? Kita akan lihat. La tufsiduna fil ard. Jangan merusak dong. Ya. Jangan berbuat kerusakan, jangan merusak di bumi, di tempat yang kamu pijak. Ini memberikan kesan aktivitas. Ini dibentuk umum untuk memberikan kesan di tempat manapun jangan merusak. Gitu. Ya, mau di kantor jangan merusak dong. Jadi kan nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Mau di kampus jangan merusak, mau di lapangan jangan merusak. Di tempat yang setiap dipijak. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka ngeles, mereka berkata, enggak kok, kami ingin memperbaiki, kami ingin memberikan solusi, menampilkan sesuatu yang baru. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka sungguhnya sedang merusak, sadar atau tidak sadar. Mereka nggak menyadari bahwa perbuatan mereka itu sedang merusak. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik. Yang disebutkan pertama, ini menunjuk kepada, awas hati-hati ya, golongan orang munafik yang terkena sifat nifak. Nah, ini kiasannya ke sini. Munafik yang terkena sifat nifak. Nah, sekaligus memberikan kesan bahwa orang munafik itu juga masuk dalam golongan orang fasik. Lihat ya. Munafik itu masuk dalam golongan orang fasik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ke sini tadi kembali. Ke Al-Baqarah ayat 26 27. Ya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak akan tersesat atau menyesatkan diri atau bergeser dari petunjuk yang benar. Ya, dari apa yang telah Allah berikan kecuali orang fasik. Siapa mereka itu? Ayat 27-nya.
alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Ini ya, siapa yufsiduna fil ard? Kembali ke Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Siapa mereka ini? Orang munafik. Dari mana taunya? Dari ayat 8, kan nyambung nih, ya. Kan masih ingat saat kita kaji ayat ini? Dari ayat 8 sampai ayat 20 mengisahkan tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, penyakit itu disebut dengan nifak ini. Fi qulubihim marad. Marad itu nifak. Ya kan? Ya, fazadahumullahu marada wa lahum a'dzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini kan? Nah, jadi yakdzibun dari kadzaba, idza hadatsa kadzaba, ya, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nifak. Jadi, nifak orang yang disebut munafik ini masuk golongan fasik. Jadi ada golongan pertama yang menyimpang. Fasik itu kan yang menyimpang. Ingat ya, lawan fasik itu taat, ya kan? Fusuk lawannya ta'atun. Ya, jadi al-ta'a lawannya apa? Lawannya fasaqa. Tahu dari mana? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 8 ayat ke-50. Quran surah 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa. Fafasaqa an amri rabbi. Fasaqa lawannya taat. Jadi artinya awalnya dia taat, kemudian dia menyimpang. Nah, ini memberikan kesan kembali ke sini berarti nifaq, munafik itu perbuatan yang menyimpang. Itu maksiat. Jadi munafik itu sedang menyimpang, sedang berbuat maksiat. Nah, ini ya. Kategorinya fasik. Kalau sudah fasik berarti merusak. Awas. Jadi munafik itu berbahaya karena bisa merusak. Merusak. Ini poin ini. Jadi dimanapun dia menempat, dimanapun dia berkehidupan, beraktivitas, ketika terkontaminasi dengan sifat nifak, menjadi munafik, itu potensinya merusak. Ya. Dan nanti di Quran dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang konteksnya sifat nifak ini terkait dengan konteks nanti spiritual. Ya, dalam konteks spiritual, terkait dengan agama. Ya. Yang kedua nanti konteks sosial, muamalah. Ya. Spiritual hubungannya dengan agama. Dia mengaku muslim, tapi senangnya malah memprovokasi umat Islam. Ya kan? Memutarbalikan fakta, motong-motong ayat. Ya kan? Kemudian, mohon maaf sekali, membawa konsep-konsep yang menyimpang jauh dari pakem-pakem yang telah memang oleh ulama kita kodifikasikan. Bukan karya ulama ini, pemikiran ulama, bukan. Tapi ini jalur yang diambil dari ajaran Nabi. Ada sanadnya ini. Dari sanad dikumpulkan, dipelajari, dipahami, disampaikan ke kita begini, dan ini amalnya pun tersanad, tersambung. Ya, tiba-tiba datang orang mengatakan dia laki-laki, saya laki-laki, itu kan? Dia berilmu, saya pun belajar. Ya, hum rijal, nahnu rijal. La, hum rijal, antum gulam gitu. Mereka ulama, Anda siapa gitu. Tiba-tiba datang orang bikin pakem sendiri, ya kan? Potong-potong ayat dibawa sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ya, dia membawa konsep-konsep yang akhirnya bisa merusak ini. Merusak kepada agamanya sendiri. Nah, ini yang seperti ini nanti akan ditemukan di Quran. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 208. Ya, Quran surah kedua ayat 204 sampai 208. 207 lah, 208-nya itu solusinya. Quran surah 24 sampai 27. Ya, fokus ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Awas ya? Awas, nih Quran surah kedua ayat 204. Coba dibuka mushafnya sebelah kiri, agak ke atas. Paling atasnya ayat 203, kemudian atas 204 setelahnya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu, minnya litab'id, bukan menunjuk semua. Ada sekelompok orang, gitulah mengartikannya. Ada sekelompok orang, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yang kalau sedang bicara, itu kalimatnya begitu menarik. Retorikanya cantik, kata-katanya memukau. Ah, tuh, satu. Jadi ada orang yang kalau sedang bicara, beretorika, itu begitu memukau. Ya, menarik. Awas, hati-hati ya. Jadi ini memberi kesan bahwa sifat merusaknya dihasilkan bukan dengan tindakan-tindakan fisikal.
Ya, awas ya. Tapi dengan apa? Dengan pemikiran tuh. Kan pikiran itu juru bicaranya, jubirnya kan kata-kata, lisan. Dengan tangan nanti tulisan. Makanya nanti pengganti lisan itu tangan. Ya, di surat Yasin masih ingat? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi tangan ini bicara. Sekarang tangan bicara. Orangnya nggak ada ngetik tuh. Ya kan? Ngetik, bikin status, bikin ini, bikin itu, ya, motong-motong ini, motong itu. Nah, ini poinnya. Nah, jadi diberikan ciri oleh Al-Qur'an bahwa orang-orang ini punya sifat merusak dan dia munafik tuh. Ya, terkaitan dengan aspek spiritual. Yang pertama aspek keagamaan. Ini aspek keagamaan. Nah, jadi dia mengesankan bahwa dia seorang muslim juga, gitu kan? Dia mengesankan bahwa dia beriman juga, tapi perilakunya menyimpang dari imannya. Yang kalau bicara kata-katanya itu menarik, dia punya keahlian retorika tuh. Ya. Nah, tapi problemnya adalah wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Kadang dia mengaku saya juga muslim, saya beriman kok. Ya. Kadang bawa-bawa ayat, yushhidullah, bawa-bawa ayat, motong-motong ayat, itu cirinya tuh. Kadang motong ayat. Mengaku muslim, menukil dalil. Hati-hati nih, Allahu Akbar. Awas ya kalau disebutkan ini, berarti akan ditemukan nih. Dan bentuknya karakter loh, bukan menunjuk kepada orang langsung disebutkannya. Ya, tapi aktivitas. Kalau aktivitas berlangsung, berlanjut. Jadi di era Nabi juga ditemukan ciri yang begini. Nanti setelah era Nabi juga akan ditemukan lagi. Kan ada yang bahkan ngaku Nabi kan setelah era Nabi itu. Nah, kekinian terus ini akan berkembang. Ya, kalau kita perhatikan ciri-ciri ini mengingatkan kepada kita, hati-hati akan ditemukan. Artinya apa? Kita akan temukan orang yang bicaranya menarik, kalimatnya terukur, punya retorika yang bagus. Artinya berpendidikan. Kalau nggak berpendidikan nggak mungkin. Ya, dulu kan belum ada formal seperti sekarang. Sekarang mungkin formal, mungkin punya gelar sekarang. Dulu kan nggak ada gelarnya. Ya, apakah ada profesor, doktor misalnya, imam A, imam B, kan nggak ada. Dulu kan nggak ada. Sekarang kan sudah bisa belajar, punya gelar dan sebagainya. Status formalnya ada. S1, S2, S3, gitu kan? Ada master, ada doktor dan sebagainya, ada profesor. Memungkinkan terjadi, ya. Nah, kemudian yang kedua tuh mengaku muslim. Karena kaitannya dengan spiritual, keagamaan. Yang ketiga ini menukil dalil. Bahkan di format, bahkan dibuat kurikulum, bahkan terukur rapi. Hati-hati tuh. Wa huwa aladul khisam, sedangkan ia membawa permusuhan yang nyata, pertentangan yang nyata, merusak dia. Ya, hati-hati ya. Ini bagian ketiga, saya coba nanti uraikan di tempat lain. Saya turunkan sini dulu ya. Nah, ini mana kaitan dengan fil ardnya? Teruskan ayatnya. Wa idza tawalla sa'a fil ard. Awas, hati-hati. Ya, wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nakhl. Hati-hati. Ayo, hati-hati ya. Wa idza tawalla, ya, dan apabila dia berpetualang, beraktivitas di bumi itu, sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Tuh, turun. Fasadnya muncul, al-ardnya muncul. Dan apabila dia beraktivitas di tempat yang dia pijak, orientasinya hati-hati merusak. Ya, wa idza tawalla, kemanapun dia beraktivitas, ya, jalan-jalan. Jadi ini Allahu Akbar, ini la haula wala quwwata illa billah. Ini ada yang karakteristik ini memberikan kesan bahwa ketawalla itu sifatnya dia kayak roadshow gitu, jalan ke sini. Berarti dia punya program nih. Ya, punya program. Jadi ada yang terprogram nih, jalan roadshow ke sini untuk merusak aja, merubah pemahaman tentang keislaman supaya jauh lagi dari ibadah yang benar. Ya, hati-hati, ini bukan mengkampanyekan kebaikan. Beda kalau kita kampanyekan kebaikan namanya dakwah. Kalau ini enggak, sifatnya merusak. Memang sifatnya begitu, terprogram gini, terafiliasi, dibuat nih roadshow-nya ke sini, tempatnya begini. Karena kalimatnya jelas, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, untuk merusak. Ya, wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan dia bisa merusaknya, nanti turun tuh ke bawahnya. Ya, hartha itu bisa ke aktivitas yang terkait dengan materi, kan itu tanaman, harta perkebunan dan sebagainya. Artinya apa? Dia bisa merusak sampai ke aspek-aspek pendapatan pokok, ya. Wan nasal, sampai ke keturunan, artinya maaf, ke generasi. Jadi ini orang beraktivitas, berpetualang di bumi, dapat penghasilan, ya. Artinya ada yang gerakan, ya, ada yang bayar nih, ya. Setelah itu wan nasl, dia bisa merusak generasi itu. Generasi, artinya dia bisa datang ke tempat-tempat yang menyiapkan generasi-generasi Islam dengan baik, ya. Hati-hati tuh roadshow ke tempat ini, mungkin ke pesantren, mungkin kemana, ke institusi dan sebagainya, nyebarkan pemahaman-pemahaman yang salah. Ya, yang keluar dari pakem.
Dia punya model sendiri tuh, model dia buat kayak model keislaman. Sehingga dibikin Islam seolah-olah banyak cabangnya, Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam ini, Islam itu, Islam liberal, Islam macam-macam. Padahal Islam kan satu. Dan ajarannya pasti baik, ajarannya terbuka. Kalau yang salah itu muslimnya. Kalau dia menyimpang itu muslimnya. Ya, ada muslim yang tiba-tiba misalnya punya sifat ekstrim, ya, sampai saking ekstrimnya merusak, ya, merusak, menghalalkan ini itu yang salah. Ya salah itu dia, salah pemahamannya. Tapi jangan dirusak pakem pokok keislamannya. Ya, ini orang belajar Quran yang sama, hadis yang sama, ya kan? Cuman dia salah paham, pemahamannya diperbaiki. Jangan kemudian menyoal Qurannya, menyoal hadisnya, lalu diambil seakan-akan salah, bikin format sendiri. Nah ini yang berbahaya tuh ini. Nah ini ada dari dulu, ada. Dan nanti nasabnya ada ini, anak jalur pelajarannya juga ada. Ya termasuk nanti perbuatan orientalis ada, terlacak dalam sejarah. Ya, menitipkan kesalahan, menitipkan racun kalau dalam pemikiran. Ya, di dunia pemikiran itu ada beberapa yang dibuat oleh orientalis, baik di faktor dia mencoba menyoal Quran, menyoal hadis, ya, membuat buku-buku tapi di dalamnya disimpangkan sampai ke kamus ada. Ya, sampai ke kamus. Sampai nanti turunan-turunan pemikirannya dibentuk dalam bentuk tematik, dan kalau digali nasabnya sampai juga dapat ketahuan pemikirannya. Ini ya. Nah, ini penting belajar pemikiran semacam ini sehingga kita mengerti. Makanya belajarnya yang benar. Di pesantren itu kan sudah terukur tuh kitabnya. Ya, kalau baca Syafi'iyah seperti ini, Hanabilah begini, Malikiyah begini, ya kan? Ahnaf begini. Tahu tuh jalurnya semua tersambung ke Nabi, ada sanadnya tuh. Jadi ketika keluar dari pakem ini berarti berbeda. Tanda tanya tuh, question mark tuh. Oh, ini beda nih. Ya, ini sudah jelas qul huwallahu ahad. Ajarannya akidah. Toleransinya jelas, lakum dinukum waliyadin. Hormati orang lain, keyakinan orang lain, jangan cela orang, ya kan? Silahkan. Kalau berdakwah sampaikan nilai dakwah yang benar, yang lembut. Selesai. Tiba-tiba datang. Semua agama benar, menuju pada cara yang sama, cuman caranya beda-beda. Dikemas kalimatnya kan menarik tuh. Cuman isinya racun. Ya, isinya racun. Justru Quran meminta, dengan hormati keyakinan orang lain. Kita tunaikan Islam dengan cara yang benar, berislam yang benar, beribadah yang benar, yakini qul huwallahu ahad, tapi hormati kepercayaan orang. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Jangan mengganggu orang, jangan hina orang, jangan cela orang, tunjukkan keislaman yang benar. Kalau nanya tentang Islam, jelaskan. Dakwahi dengan akhlak dan sebagainya. Itu yang fair kan? Tiba-tiba entah dari mana, nggak hujan kok. Nggak hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, nggak ada salju, datang. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Konslet tuh. Entah dari mana datangnya gitu kan? Memahaminya juga susah. Justru ketika kita memilih Muslim, merasa Muslim itu, Islam itu benar. Ya, saudara-saudari kita yang di Kristen merasa Kristen benar. Saudara yang di Hindu merasa Hindu benar. Makanya mereka memilih. Kita memilih Islam. Dan diterangkan. Ketika diskusikan, argumentasinya dijelaskan. Kenapa kau memilih Allah sebagai Tuhan? Alasan saya begini. Kalau Anda yakin silahkan, tidak, lakum dinukum waliyadin. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Tiba-tiba datang orang. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Loh, Anda dari mana ini? Ya, ini bikin agama sendiri nih. Agama gado-gado namanya. Ya, ini yang repot nih. Ya, di kayak orang main lato-lato, gabu-gabu, tak, jadi berisik gitu ya, berisik tuh. Ini berisik gitu ya. Ini nggak bener nih, yang kayak gini. Nah, terus ketika menemukan sesuatu yang salah dari pelakunya, misalnya orang Islamnya salah nih, yang dieksploitasi agamanya, aneh juga nih. Bukan diluruskan perilaku orangnya, tapi agamanya. Oh, di Islam tuh ada begini, ada begini. Sejarah membuktikan Anda yang salah paham. Paham Anda salah. Gitu kan? Kalau Anda pahamnya salah, jangan menyalahkan tuntunannya. Kalau ada kegiatan, aktivitas, perilaku sejarah yang menyimpang, orangnya, bukan perilakunya, Joni. Ya, nah ini ya, teman-teman, Joni muncul lagi tuh. Nah, ini kembali ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini pasti terjadi nih. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai ya perilaku yang merusak. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzah. Dan kalau diingatkan, kenapa begitu? Bertakwalah kepada Allah. Nggak benar begitu. Kan bisa cari pendapatan dengan cara yang benar. Kenapa harus begitu? Anda kan Muslim. Akhadatul izzah. Naik dia. Saya juga Muslim kok. Nah, ini nih. Saya juga Muslim. Saya belajar. Saya punya ilmu. Kalau bisa kita diskusi. Iya, tapi begitu kita diskusi, Anda lari kemana-mana. Gitu. Akhadatul izzatu bil ithm. Bil ithm. Ya, jadi mengandung dosa. Karena ada kesombongan di dalamnya. Sombong, merasa benar. Merasa sekolah tinggi-tinggi, padahal kita lacak di kampusnya nggak lulus misalnya, gitu kan? Kadang sekolahnya cuma berapa bulan, berapa tahun, ya? Atau lucunya belajar Islam tapi pada orang yang tidak sholat, kan lucu juga tuh. Bagaimana mengomentari Islam orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak syahadat, apa yang dipelajari di sana? Ya,
Nah ini hal-hal semacam ini teman-teman sekalian. Biasanya kalau kata Ibnu Khaldun tuh di tesisnya, karena merasa kagum yang berlebihan pada pencapaian dunia dari sosok tertentu atau lingkungan tertentu, sehingga menjadikan itu sebagai konsep ideal. Mindanya ke situ, worldview-nya ke situ, orientasinya untuk maju berkembang tuh begini gitu. Padahal nggak telusuri lagi. Ya, kemunduran yang dialami oleh orang-orang Islam, apakah ketika ia mengerjakan keislamannya atau menjauh dari tuntunan keislamannya? Buktinya dulu jahiliyah jadi khair ummah, buktinya maju, ya. Nah, itu yang harus kita tarik kembali, dudukan lagi, lihat, ya kan? Ya, saya juga waktu ke Amerika kan kita lihat, maju sistemnya, tapi nggak dipersonifikasikan ke orangnya, karena itu sifat merusaknya juga banyak, kita temukan. Secara sistem rapi, bagus, disiplin, kemajuan secara arsitektur, teknologi banyak, tapi kan penembakan tiap hari kita dapatkan di situ. Penembakan, pembunuhan, perkosaan, belum lagi yang macam-macam, yang zina, yang macam-macam, LGBT bebas bisa berekspresi gitu kan. Nah ini tidak ideal, hidup yang tidak ideal. Ya, mau didapatkan bangunan tinggi-tinggi gitu kan, tapi hatinya orang-orangnya gelisah, nggak tentram, kekacauannya banyak, kegelisahannya tinggi. Di Jepang juga bagus, ekspresinya, disiplinnya bagus, rapi, kelihatan tenang, tapi tingkat stres dan bunuh dirinya kan tinggi. Ya, kalau seperti itu ya nggak usah ngambil contoh dekat-dekat seperti ini. Yang kita tarik ke belakang sebagai inspirasi, ada kaum Ad, ada Samud, ada Ashabul Aikah, yang peninggalannya sampai sekarang masih ada. Di Mesir juga piramid masih kokoh. Mereka arsitekturnya hebat, tinggi, pasukannya hebat-hebat, tapi apakah membawa kemaslahatan, kebahagiaan? Tidak. Ya, kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah ini berbahaya. Jadi intinya dari sini kita diminta untuk belajar menemukan guru yang benar. Guru yang benar. Nah, karena itu di dalam kitab-kitab hadis ya menurunkan nanti isyarat-isyarat Al-Qur'an, nanti diurutkan sampai Imam Muslim itu di jilid pertama di Sahih Muslim. Kalau di Syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid, di jilid yang pertama itu ya. Itu menarik sekali. Nanti ada pembahasan babul isnad minad din. Belajar itu yang guru bersanad, yang kualifikasi kodifikasinya jelas itu yang pokok yang penting dari agama. Jadi kalau gurunya benar, ini pasti dapat agamanya juga benar. Tapi kalau gurunya salah, pasti akan menyimpang. Ya kan? Nah ini poinnya teman-teman sekalian. Jangan sampai dapatkan yang begini nih. Mengaku muslim, punya gelar merasa tinggi, muncul bahkan jadi masuk di institusi pendidikan, ngajar, tapi kok aneh gitu. Karena nanti di nomor hadis yang 11 ke 12-nya, 11 ke 12 ini akan disebutkan. Ya, kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, sayati alaikum unasun, atau sayati zamanun, akan datang di era masa orang-orang yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa yasma'unahu aba'ukum. Ya, ada orang-orang yang ngajar kepada kalian dengar dia ceramah, kalian dengar dia seminar, ngasih stadium general, kalian merasa kok aneh ya, kok begini gitu materinya. Jangankan Anda, orang-orang dulu pun kalau dengar aneh juga tuh. Itu kan? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka. Bahasa kitanya waspadalah, gitu kan? Waspada ini karena bisa merusak iman bahaya akhirat. Ya kan, kalau sakit gigi ya mungkin kita bisa berusaha obati macam-macam, tapi kalau sakit hati, ya sakit hati itu kan tertingginya sakit iman. Ya, hati itu kan sakit iman. Iri, dengki, ria, sum'ah itu sakit iman namanya. Dan akumulasi disebut dengan nifak. Ya. Nah, jadi yang paling bagus apa? Jangan sakit hati, jangan sakit gigi. Ya, karena kan ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Jadi jangan sakit hati, jangan sakit gigi. Lebih baik sehat-sehat semua ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Nah, ini. Jadi ini cirinya nih, ini pasti ditemukan setiap masa. Maka mesti hati-hati kalau yang begini jangan difasilitasi. Dan mohon intelektualnya muncul, jangan diam. Yang paham ini muncul. Dudukkan jadi ruang diskusi. Jadi jangan dibiarkan yang seperti ini datang kepada orang awam, datang ke pesantren, datang ke ini, terus bawa gelar tinggi, saya baru dari luar, dari begini, dari begitu. Saya juga baca kitab gini, nggak tahu bacanya tuntas apa enggak, pemahamannya bagaimana. Tiba-tiba datang ke orang awam nggak ngerti, hanya takjub, pintar, bagus. Dibawalah mereka, dicuci keluar. Pulang-pulang jadi makin aneh juga gitu. Ya, jadi yang intelektualnya mesti muncul, difasilitasi itu. Mana para pemikir-pemikir itu? Muncul keluar, ya. Bicara tuh, fasilitasi, bikin podcast apa, nanti kita undang lah ya. Supaya bicara nih tentang aliran ini kemana, dan seterusnya. Banyak ya, kita punya orang-orang hebat kok. Ya, ada Gus Fahmi itu ya. Bizarkasi itu kan luar biasa tuh yang di Gontor. Siapa lagi Pak Adin Armas tuh ya. Siapa lagi tuh, ada Dr. Ugi ya, Sugiharto dan teman-teman yang pemikir-pemikir tuh. Ya ada Dr. Syamsuddin Arif tuh. Berapa beliau punya riwayat, punya bahasa. Bagus-bagus itu, muncul. Ayo muncul teman-teman tuh ya. Ya, jangan cuma ditulisan aja. Ya kita fasilitasi tuh supaya muncul, supaya berkembang, keluar, bicara, dan coba buka ruang dialognya tuh. Ya. Ya apa namanya? Ada
ILC ya, Islam Lawyer Club. Jadi para pemikirnya kumpul, intelektual. Jadi apa? Intelektualnya kumpul tuh. Ya. Diskusi, bicara, nggak apa-apa. Jadi kan kita melihat tuh, kan berimbang ilmunya. Ini yang begini, ini yang begini, kita bisa menyimpulkan. Jadi kalau ini bicara, nah ini juga bisa bicara. Jadi adu pandangan, argumentasi fair, objektif. Jadi ada ranahnya tuh di intelektual, bicara yang benar, yang lurus gitu kan. Jadi kita bisa timbang, ya mana yang A, mana yang B, analisisnya bagaimana. Kita temukan objektifnya. Nah di situ baru kita telusuri. Nah jadi ruangnya berimbang di sini. Dan akan maslahat sifatnya. Ya, kalau begini saya senang gitu, terbuka, ya, diskusi, dialog. Ini ya teman-teman gambarannya seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya masuk kepada ini yang hakiki, yang real. Ya, yang hakiki, yang real. Jadi ada yang tadi sifatnya ini majaz, kiasan, dan ini akan ditemukan, mesti hati-hati ya. Di eranya mesti hati-hati. Ya, termasuk juga nanti klaimnya sekarang bisa macam-macam tuh. Tuh nanti apa kameramen saya sampai batuk tuh saking ini penting tuh ya. Ya jadi mesti hati-hati teman-teman. Jadi kadang-kadang gelarnya juga sekarang bertambah tuh, ditambahin ustadz kah, tambahin macam-macam kah, kiai kah, macam-macam kah. Jadi alirannya banyak-banyak nanti nih. Ya. Nah, nanti bisa ada yang terkait dengan materi. Ya, jadi nggak mau datang kalau nggak dibayar. Ada yang begitu juga. Itu merusak juga, sama, merusak. Nanti ilmunya yang terkait dengan bayarannya itu. Ya, ada yang hanya untuk rating, ada untuk kamuflase, macam-macam. Astagfirullah. Dan kita doakan. Kita doakan. Nah, terus jangan dikasih ruang yang seperti itu. Ya, atau hanya ngejar viral, bikin konten dan sebagainya. Itu yang harus didoakan, diarahkan supaya jadi benar. Tapi bukan untuk dihujat, bukan untuk dicela. Ya kan? Nah, kan kita juga nggak menyebut nama kan, kita menghindari semua karena juga nggak tahu kan, kita menerangkan sifat. Ya, jadi kita doakan supaya guru-guru itu benar, diikhlaskan oleh Allah, dipersatukan. Terus orientasinya mencari kebenaran. Kemudian dari orientasi itu memakmurkan, ya. Dan ini menjaga keutuhan bangsa negara, itu poinnya. Karena kan tadi al-ard, di tempat yang kita pijak, mesti cinta kita pada negara kita. Ya, mesti tampil di keislaman kita itu refleksinya adalah apa? Memakmurkan bangsa, melindungi bangsa, membela bangsa. Ya, dari apa saja misalnya, dari macam-macam, termasuk dari pemikiran-pemikiran dari luar yang merusak. Ya, Bung Karno kan dulu begitu. Ya, selanjutnya Pak Harto kan demikian juga. Ya, Pak Habibie walaupun dengan teknologi dari luar, tapi kan menjaga juga budaya kebangsaan kita. Ya, termasuk aspek-aspek beragama. Ya, diingatkan itu mesti ada. Jangan sampai nanti ada penetrasi pemikiran dari luar datang yang merusak. Pada akhirnya nggak ada cinta bangsa, cinta negara. Yang dirusak pertama kali iman. Sila pertama itu kan Pancasila, ketuhanan. Ini mesti kuat agamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau imannya udah luntur, ya coba lihat di anak-anak kita tuh, di sekolah-sekolah itu. Coba lihat tujuan undang-undang pendidikan itu apa gitu ya. Di pendidikan itu kan tujuan yang pertamanya meningkatkan iman dan takwa. Ya, negara itu mengamanatkan, ya kan? Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah, ya kan? Untuk membuat suatu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuan pertama tuh. Baca lagi Undang-Undang Sisdiknasnya tuh. Ya, itu tujuan pertamanya. Jadi meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Kalau imannya kuat, takwanya kuat, nanti membentuk manusia yang kokoh, yang terhubung dengan Tuhannya. Setelah itu apa? Muncul sifat-sifat keadilan, sifat adab yang baik. Adab itu kan lahirnya dari apa? Dari pendidikan karakter. Karakter yang terbaik muncul dari mana? Dari dalam jiwa. Kan potensinya dari sini. Itu yang disebut dengan akhlak. Ya, makanya nanti manusia itu bisa berkeadilan, beradab kalau ketuhanannya kuat. Makanya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru dari situ ada persatuan, baru ada musyawarah, ada kebijaksanaan, ada hikmah. Hikmah itu kan puncak ilmu. Ya, ilmunya yang disinergikan sehingga mampu membangun. Ya, makanya sila ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Hikmat itu puncak ilmu. Kebijaksanaan ilmu yang didasarkan pada ketuhanan, berkeadilan, pasti bijak. Dalam permusyawaratan, kumpul, diskusi, petakan apa kebutuhan tempat ini. Setiap bagiannya daerahnya butuh apa, berkeadilan, semua masyarakatnya makmur. Ya, baru ujungnya yang kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau ditarik ke Pancasila. Tapi sebagai Muslim, kita punya tanggung jawab mencintai negeri ini. Hadir, bagian pertama untuk membangun. Apapun Anda arsitek, Anda dokter, Anda macam-macam, ayo berkhidmat. Dan niatkan sebagai ibadah supaya punya nilai di hadapan Allah. Itulah identitas kita. Nah, itulah bentuk komprehensivitas dalam beragama. Maka itu dijelaskan di ayat 208. Kalau ini kan 27 nih sampai sini. 28-nya kan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hei semua orang telah beriman, ya kan? Coba pelajari itu dan amalkan ajaran Islam itu secara komprehensif. Ya, bukan cuma di masjid sholat, bukan cuma nunggu Ramadan puasa, gitu kan? Tapi Anda ke kantor bawa ajaran Islam. Jujur itu ajaran Islam, disiplin, ya kan? Toleran pada kebaikan, saling membantu.
Jadi dokter juga, itu ajaran Islam membantu. Ada yang nggak mampu Anda bantu, kasih pengobatan gratis. Ya, jangan kerjasama sama perusahaan-perusahaan tertentu untuk naikkan harga. Udah tahu ada yang murah dikasih harga yang mahal. Anda dapat bonus, tapi Anda memberikan racun kepada orang ini. Jadi kan bahaya, pasien kasihan, datang jual ini jual itu. Apa nggak lihat bebannya? Posisikan kalau Anda ada di tempat itu. Ya kan? Nah, coba demikian juga dengan di kampus, demikian juga dengan ustadz dan sebagainya. Lihat keadaan dia, lihat keadaan masyarakatnya. Yang datang ke daerah, orang-orang iuran jual ini jual itu hanya untuk datang mengundang Anda, ya. Setelah itu bebannya tinggi dan sebagainya, gitu kan? Datang, bisa datang sendiri. Fasilitasi jangan merepotkan dan sebagainya. Datang kita mengajar, bahagiakan orang-orang. Alhamdulillah, niatkan ibadah. Allah pasti kasih jalan, kemudahan, fasilitas kebaikan di semua aspek kehidupan. Itulah Islam. Itulah Islam. Ekonomi kita lihat saling berbagi. Kita kan belajar dari spirit yang pernah saya sampaikan kan tentang Rajab. Coba lihat lagi di tayangan sebelumnya. Kita berbagi, saling melengkapi, saling mengisi, saling tolong-menolong. Ayatnya banyak sekali. Inilah komprehensivitas dalam Islam. Nah, kita masuk pada yang kedua, sifat merusak yang sifatnya real. Dalam real itu maksudnya objeknya materi gitu. Perilakunya ke materi, ke benda. Ya kan? Nah, kita ambil contoh Quran surah ke-30. Ar-Rum ayat 41 ya. Coba dicek ya teman-teman untuk menyamakan ya. Kalau nanti ada yang kurang tepat tolong diingatkan ya. Supaya saya bisa koreksi segera ya. Quran surah ke-30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, dhaharal fasad, nampak kerusakan. Fasad kan dari sini nih. Afsada yufsidu ifsadan wa fasadan. Seperti a'ta yu'ti i'ta'an wa a'ta'an. Fasad. Ini menunjukkan perpindahan menjadi isim ya, dari masdar ke isim, memberikan kesan bahwa sesuatu yang melekat tuh. Ya, ada kerusakan di sektor-sektor tertentu tuh, di daratan dan lautan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Ya, akan nampak beberapa kerusakan di beberapa sektor baik di daratan di lautan. Daratan, hutan yang rusak, ya, aktivitas pertambangan yang merusak, lingkungan yang rusak, tumbuhan yang rusak, ya kan? Apalagi tuh, ya, kemudian di lautan juga eksplorasi laut yang tidak dengan cara yang tidak tepat, ya, menggunakan peledak macam-macam yang merusak, terumbu karang hancur, kemudian terjadi retakan di bawah, ada gempa, ini menghasilkan tsunami, karena akibat dari bukannya keseimbangan alam itu kan juga mengikuti perilaku manusianya. Perilaku manusia yang bikin apa? Ya, alam itu kan sudah ditata dengan rapi. Dia mencari jalurnya tuh untuk menyeimbangkan kembali. Kan seperti itu spirit ayatnya. Ya kan? Kalau ada teruskan ayatnya, itu menarik tuh. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, tuh kan? Nah, dan kadang-kadang ada dampak ketika mereka merusak itu, ya, alam kami desain untuk menyesuaikan, lalu memberi pelajaran kepada mereka. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ya, supaya mereka memperbaiki lagi. Gampangnya begini misalnya. Maaf ya. Ini ada area misalnya nih. Area ini udah jelas nih. Secara ilmu pun ya sudah diketahui nih, area ini misalnya tidak bagus dijadikan sebagai bangunan karena nanti ada resapan-resapan jalur air. Dibikin bangunan. Tuh kan? Yang paling repot adalah ketika ini misalnya dataran tinggi nih. Ada penahannya, ada serapannya dalam bentuk misalnya tanam-tanaman. Ya, ada tumbuhan, ada macam-macam. Digali. Tidak diseimbangkan lagi. Ya, dibikin kemudian bangunan-bangunan resapan hilang. Yang terjadi apa? Hujan kan normal hujan itu. Akhirnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Yang repot adalah ketika terjadi kerusakan karena ini rusak nih, jalur airnya dihambat. Ya, dia nyari jalur kan? Terjadilah banjir. Ya. Pohon yang ditebang macam-macam nggak diperbaiki, badang akhirnya, banjir badang. Korbannya siapa? Manusia lagi, lingkungan, lebih banyak lagi, akses nggak diperbaiki dan sebagainya. Ini bagian dari penyimpangan, terindikasi fasik juga. Jadi ini kepedulian Islam menata lingkungan, makanya muncul fikih lingkungan, ada ayat tentang lingkungan, hadis tentang lingkungan. Dan hati-hati, merusak lingkungan itu nilainya besar maksiatnya di sisi Allah. Karena apa? Karena akan menjadikan korban kepada orang banyak. Berpengaruh pada orang banyak. Tuh. Coba lihat yang merusak-rusak, bangun ini, bangun itu terhambat, akhirnya muncul banjir. Di sini nggak banjir kok, cuman airnya naik aja. Ya naik tuh banjir, Joni. Naik, genang. Yang repot siapa? Orang banyak. Udah bangun, rusak peralatan. Berapa banyak? Siapa yang nampung? Siapa yang rugi? Ambisi karena proyek, ini itu kerjain. Pus.
nggak waspada, sudah tahu itu ya studinya nggak cocok, amdalnya nggak jelas, masih dipaksain. Udah gitu merusak nih sini. Dengan tadi perbuatan nyuap, nyogok, macam-macam. Merusak pada akhirnya. Ketika rusak apa yang terjadi? Semua kena. Begitu udah kena, nggak bisa nanggung, udah bencana nasional. Macam-macam. Diminta ini, diminta itu, yang kena siapa? Banyak orang. Makanya orang-orang yang sengaja merusak lingkungan itu disebut kategori fasik karena merusak yufsiduna fil ard. Ini. Dan ini dikecam oleh agama. Nggak boleh begitu. Yang ada itu maslahat. Ya, kalaupun ada aktivitas penambangan misalnya boleh. Ada kok ayat-ayat di Quran tentang batu bara. Ada di Quran tuh tentang minyak ada. Isyarat minyak di lautan offshore ada. Ada, bisa diriset, bisa digali, bisa dikembangkan. Jadi ilmu lagi. Tapi juga dituntun, dibimbing bagaimana mengeksploitasi sesuatu dan diperbaiki kembali. Itu kan? Perbaiki lagi. Kalau masuk ke hutan, didata dulu. Kan sekarang ada juga ahlinya tuh. Ahlinya ada. Bahkan sampai didata hewan apa saja yang ada di hutan itu. Habitatnya bagaimana. Terus cara ingin mendapatkan bagian dari itu yang akan dikemas nih, untuk kepentingan industri tertentu. Masuknya lewat mana dulu? Jangan semuanya ini dulu. Nanti begitu pindah, yang ini perbaiki lagi. Ekosistemnya seperti apa? Arahnya kemana? Supaya nanti hewannya nggak terganggu. Dia nyari, karena tempatnya dirusak, dia kembali datang. Ya. Ada berita, harimau datang ke kampung, kemudian mengganggu warga, ada korban sekian. Kenapa dia ke kampung manusia? Karena kampung dia dirusak. Tuh, terus sekarang banyak bikin konten-konten bagus, edukasi, nangkap ular sana sini, edukasi ikan masyarakat bagus, tapi sarang ular jangan dirusak. Begitu dirusak sarang ular, ularnya keluar, nyari-nyari, tinggal di tempat-tempat orang dan sebagainya. Ya, nah, itu yang ditunjukkan, perbaiki lagi, rapikan lagi. Ini beberapa hal yang kiranya penting untuk kita pelajari gitu. Jadi ada sang pertama tadi saya sampaikan, yang kedua sifatnya ke lingkungan, jelas. Hati-hati ya teman-teman beraktivitas, termasuk apa saja. Ya, yang riset, yang di kampus riset, yang magang, yang macam-macam, yang terkait dengan lingkungan, lihat, ya kan? Dan yang aktivitas di kantor, dan aktivitas di instansi-instansi, baik di pemerintahan, sektor swasta dan sebagainya, jangan merusak. Jangan kerjasama untuk merusak, karena ini kalau diteruskan, ini gabungkan nih teman-teman sekalian, gabungkan. Kalau ini digabungkan dua-duanya, ya kan? Apalagi ini yang belum saya bahas kan? Tadi kan di spiritual, ini ke sosialnya nih. Jadi yang sifatnya bukan langsung ke benda, tapi sifatnya ke perilaku. Nggak ada kaitan dengan spiritual secara langsung. Tapi value-nya ada di situ. Ke sikap sosial nih. Apa contohnya misalnya? Nyogok, korupsi, itu fasik juga, itu menyimpang juga. Ya, hati-hati. Nah, kalau digabungkan nanti antara sifat itu dengan sifat ini ketemu yang ketiga. Ya. Majas plus real. Majas plus real. Ini yang paling bahaya, nomor 3 ini. Dan ini juga yang menjadi kekhawatiran malaikat ketika Allah tampakkan sifat manusia yang punya potensi nafsu, kan malaikat dan mengklarifikasi, bertanya kepada Allah, Allah jelaskan, ini aku kasih panduan begini dan sebagainya. Itu ada di Quran surah kedua ayat 30 Al-Baqarah. Kemudian nanti yang dari Allah pembekalannya untuk memahamkan malaikat supaya mereka mengetahui potensi kebaikan manusia yang unggul, ada di ayat 31 sampai dengan di ayat 33-nya, ya kan? Nah, di ayat ke-30 kita bacakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ard khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat dan sebagian jin di masa itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru dengan tugas yang spesifik. Tugas ini nggak bisa diemban oleh malaikat, nggak mampu diemban oleh jin. Harus manusia. Khalifah fil ard. Khalifah itu nanti punya dua turunan makna. Pertama, makna saling menggantikan. Khalafa ba'duhum ba'dha. Jadi saling menggantikan, ya. Jadi manusia itu disebut dengan khalifah karena kehidupannya akan saling menggantikan. Ayahnya meninggal, anaknya datang. Anak meninggal, cucunya hadir. Seperti itu, nggak ada yang abadi sifatnya. Yang kedua, punya makna memakmurkan, membangun, menyukseskan. Nah, karena ini amanah bagi kita semua. Saya misalnya lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia. Amanah saya Indonesia, harus cinta Indonesia. Di tempat saya berpijak, saya mesti makmurkan. Kegiatan saya untuk mendukung kedaulatan negeri ini, kan? Dengan apa yang kita punya faktor agama, maka dengan agama kita bimbing masyarakat supaya nggak terpecah, supaya mencintai negeri, supaya mengekspresikan agamanya dengan baik, dengan benar, saling mencintai, membangun, tapi juga membangun kesolehan, hubungan dengan Allahnya kuat. Itu poinnya. Dan setiap kita dengan profesi itu membangun, melihat, ya kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Afsada yufsidu ini. Wa yasfikud dima, ya Allah, apakah yang ditugaskan ini yang punya potensi nafsu itu yang mungkin merusak atau menumpahkan darah. Nah ini. Nah, ini gabungan nih. Kalimat yufsid itu gabungan antara ini. 2, 1 dan 2. Nah, kiasan dan real. Ya.
Baik, tahu dari mana? Kata-katanya lengkap, mencakup semua. Ya, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini poinnya, gabungan keduanya. Jadi ada kiasan, ada real. Yufsid, menentang engkau ya Allah dengan sifat nifaknya, mengeksploitasi agama, gitu kan? Berbicara seakan-akan benar ini, padahal dia datang membawa konsep yang merusak dan sebagainya, roadshow sana sini. Atau dia seakan menyampaikan agama, padahal dia kedoknya hanya untuk menipu, ada dukun pakai jubah, pakai macam-macam. Atau sebaliknya, mengajar hanya untuk memberikan fatwa atas dasar pesanan, mengeksploitasi ayat dan sebagainya, mungkin ditemukan. Ya kan? Di semua faktor kehidupan, dibawa kemana aja? Mau dibawa ke politik, mau dibawa ke ekonomi, ke macam-macam. Atau ada yang sosial sifatnya. Ya kan? Dia nyogok, dia korupsi, interaksi muamalah dalam kehidupan, sifat-sifat sosial. Ya kan? Dia nifak nih. Katanya mencintai negeri, katanya benar-benar membangun. Tapi tipu-tipu juga. Mengemban tugas tidak amanah. Berbisnis dengan cara yang tidak tepat, menghancurkan negeri juga, mengeksploitasi sistem keuangan misalnya, ini fasik juga. Ya. Nah, tolong jangan dipotong ya videonya ya, saya ingatkan ya. Ini karena ini tahun-tahun politik nih. Ya, banyak petualang-petualang yang tidak tepat nih, sengaja memecah, mengadu-ngadu, itu namam. Saya ingatkan, la yadkhulul jannata qattatun. Orang yang sengaja mencari ruang-ruang untuk memecah belah, nyebar-nyebar yang nggak benar, kan, untuk bertempur, berperang, bermusuhan, ya, satu dengan yang lainnya, kemudian saling mengadu, itu nggak akan masuk surga. Hati-hati ya, yang saya terangkan ini umum sifatnya, dan supaya waspada, kalau memang merasa perbaiki diri, dan kita doakan untuk semua. Jadi jelas ya, ini poinnya, akan ditemukan, tapi saya bicara realnya ayat. Dan kalau nyata dihadapi oleh kita, berarti benar kan? Ya, Allah kan menunjukkan yang benar, dan dengan itu kita perbaiki, kan seperti itu. Kalau ada yang salah, kita benarkan, ada yang rusak, kita perbaiki. Dan niatnya itu niat yang tulus, jangan niat untuk ganggu orang, niat menjatuhkan orang, nggak boleh gitu. Ini kadang-kadang ditemukannya dengan sifat yang kotor lagi, satu kena penyakit, ini kena penyakit. Jadi senang kalau orang lain itu jatuh, itu yang salah. Perbaiki, kasih masukan yang benar, kasih dorongan yang tepat. Sehingga setiap orang punya peluang untuk soleh kok. Dan kita pun belum tentu baik selamanya, pasti ada yang salah juga. Ya, ini gabungan teman-teman. Nah, yang paling fatal adalah ketika ini bergabung keseluruhannya. Ya. Nah ini, sudah di konteks hakikinya, ia yang merusak. Iya, dia gunakan misalnya harta untuk merusak, bisnisnya kemana-mana bisa merusak, menghancurkan yang bawah, ketimpangan ekonomi, kemudian yang punya jabatannya demikian, plus juga yang ahli-ahli agamanya malah ikut-ikutan ke situ, stempel fatwa ini, itu, dan sebagainya, ini bahaya. Nah, ini yang diperbaiki. Harus muncul orang-orang baik dengan cara yang benar, no? Baik dengan cara yang benar. Ya, bukan dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar itu dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar juga. Ini yang repot. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Nah, dari mana munculnya ayat untuk memperbaiki itu? Ya, di Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ba'da islahiha. Quran surah 7. Lengkap ayat itu. Ini kalau ngaji Quran kita benar itu lengkap semua. Ya, kita bisa temukan 9 ayat lah di Quran itu yang berbicara tentang konsepsi ini secara lengkap. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Coba buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 56 tuh. Jangan merusak di tempat yang kamu pijak dimanapun tuh ba'da islahiha, setelah diperbaiki. Artinya apa? Kita harus ada agen-agen perbaikan. No. Gen apa sekarang? Gen Q, Gen Z, seterusnya. Ya, yang masa-masa kekinian belajar dengan benar. Maka yang serius ya, orang tuh bikin teknologi untuk memfasilitasi di dalamnya supaya termotivasi. Coba lihat misalnya, saya pernah lihat satu analisis tuh, TikTok ketika dibikin di Cina, itu konten-konten yang di Cinanya, konten-konten positif semua. Konten edukasi, konten motivasi, ketika keluar algoritmanya berubah. Algoritmanya kok yang begitu gitu dikasihnya. Budaya-budaya yang nggak jelas, permainan nggak jelas, sehingga ekspresinya apa? Orang hanya mengekspresikan kegelisahan dirinya aja di fasilitas itu. Ya ada yang tumpah, joget-joget nggak jelas, bikin ini, bikin itu, bikin konten yang ngemis-ngemis nggak jelas dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak ada maslahat di situ gitu. Nah, bisa nggak? Apa nggak ada sih di negeri ini yang di bidang aplikasi yang ya, punya kemampuan teknologi? Saya kira banyak kok. Ya, saya ingin challenge, mana sih teman-teman alumni-alumni yang spesifik itu kan, spesialis di bidang-bidang teknologi. Kenapa Anda nggak muncul sih? Cobalah muncul. Anda kan orang-orang baik. Saya yakin Anda baik, cinta negeri. Bikin dong aplikasi yang hebat, yang setara Google, setara ini. Cina bikin Weibo, kita apa nggak bisa gitu kan? Itu kan bisa bikin yang kreatif-kreatif, yang bagus-bagus, bikin. Minimal kita bisa koneksikan tuh. Terus bantu kepala-kepala daerah sinergikan di bagian-bagian kabupaten, kota itu. Kasih dong
fasilitas mereka, aplikasi ke bagian wilayah mereka, supaya aplikasinya bisa mencakup misalnya semua UMKM yang ada di daerah-daerah. Nih teman-teman nih, ya mungkin saya kasih masukan juga tuh ke menteri-menteri yang di program UMKM dan sebagainya. Di kepala daerahnya tuh sinergikan, bikin aplikasi, warga-warganya yang punya pekerjaan situ, dimasukkan ke situ aplikasi itu. Misalnya sekarang saya di Bekasi nih, yang tukang beras di Bekasi siapa? Kan tukang sayur siapa? Yang jual pakaian siapa? Warga Bekasi, tinggal klik belinya ke situ. Jangan dari luar. Nanti hidup ekonominya di situ. Nah setelah itu nanti yang zakatnya dikelola dari situ. Tukhadhu min aghniyaihim, turaddu 'ala fuqaraihim. Kelola, sebarkan, distribusikan, lebihnya setorkan ke pusat, pusatnya ke provinsi, nanti di provinsi kelola, lebihnya ke pusat, baru ditata di situ, mau bikin ini, bikin itu, jalan tuh. Ya, ekonominya berputar. Ya, dan UMKM-nya hidup gitu. Nah, sekarang tergantungnya ke yang besar-besar, sehingga timpangnya tinggi gitu. Nah, saat yang bersamaan pasti kosong, kasnya itu pasti ketarik tuh ke pembangunan kemana-kemana, karena kasnya kosong, akhirnya yang terjadi apa? Pajak pasti naik. Yang kerja masyarakat di bawah lagi, timpang nanti. Dia dimanfaatkan nanti oleh tukang-tukang utang rentenir. Ya, tukang-tukang piutang tuh rentenir masuk sekarang ke online, pinjam ini, pinjam itu, kehormatan digadaikan dan sebagainya. Akhirnya di bawahnya tinggi, ya tekanannya tinggi, ke atasnya mengerucut, tapi hasilnya nggak menyeluruh. Nah, Islam itu datang membawa solusi. Ya, tapi bukan hanya kritik gini, nggak ngasih saran, nggak ngasih solusi, enggak. Datang membawa ide-ide yang cemerlang. Terus kita berdedikasi tinggi gitu. Semua apa sih yang mau dicari? Ujung-ujungnya ditinggalkan juga kok. Apa yang mau dikumpulkan? Meninggal juga. Lebih baik kita saling membantu. Duduk, diskusi bareng-bareng. Kan tinggalkan sifat-sifat yang begini. Ini yang merusak, yang bahaya. Ya, harus ada muslih. Nah, biasanya gini, islah itu kan dari aslaha yuslihu, muslih. Soleh dengan muslih itu beda. Soleh itu untuk pribadi. Kalau muslih untuk orang banyak, keluar. Jadi kesolehannya ditebarkan, menjadi pencerah, menginspirasi yang berkemajuan. Kalau soleh tantangannya sedikit, cuman pribadi aja. Bangun nggak nanti malam tahajud? Besok subuh bangun nggak? Jam berapa? Telat nggak? Itu pribadi. Tapi kalau udah muslim memperbaiki, tantangannya juga dari luar. Untuk menjadi muslih itu tentu akan ada tantangan. Anda kalau nggak suka tantangan, nggak akan maju, nggak akan pintar, nggak akan berkembang Anda. Kan? Ya, saya kira kalau ada hal-hal yang kurang bagus, yang kurang baik, yang baik mesti muncul. Sebab kalau yang nggak baik nggak keluar, yang buruknya nanti akan menyebar. Tapi yang baik pun perbaiki hati, bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk mencela orang, tidak. Ya, menebarkan kebaikan. Ya, kenapa sih nggak muncul? Perkumpulan jadi makin banyak, banyak ini, banyak itu, banyak ini, orientasinya banyak-banyak. Kenapa sih nggak bikin 1-2 saja gitu kan? Setelah itu kumpul bareng-bareng, bikin dengan niat-niat yang benar, perbaiki dulu. Lalu kita kembali belajar lagi. Anak-anak sekarang, saya lihat geografi sekarang udah berkurang. Nggak tahu masih ada apa enggak. Coba pendidikan agama ada nggak tuh di SD? Ya sekarang ini. Coba dicek lagi tuh. Ya dulu kan kita belajar akidah, akhlak, ya ada pendidikan agama. Ibu saya guru agama, supaya jadi kepala sekolah. Saya mesti belajar agama. Makanya jarang kita dengar seperti perilaku anak-anak sekarang gitu kan. Nah, sekarang saya coba ingin tanya sebetulnya masih ada nggak pendidikan agama itu? Ya, diajarkan pendidikan berkarakter semakin tidak berkarakter anak-anak sekarang itu. Ya kan? Nah, coba lihat orientasinya. Kita duduk lagi lah. Kenal nggak dengan negaranya? Dulu kita belajar tuh sampai hafal. Provinsi ada berapa, gubernur sampai ke menteri, sampai ke gubernur, tahu kita, tahu wajah-wajahnya dan sebagainya. Nah, sekarang saya pikir agak berkurang tuh perhatiannya tuh. Ya, agak berkurang. Nah, ini mohon maaf ya, ada pendidikan kebangsaan juga yang harus penting kita ingatkan, karena tadi syumuliyatul Islam, komprehensivitas Islam itu menjangkau segala bagian wawasan berkehidupan, dan ini juga termasuk bagian dari apa yang kita gali dari tafsir yang kita sampaikan. Nah, kalau ini gagal dipahami dengan baik, maka apa yang terjadi? Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang orientasi hidupnya hanya untuk merusak saja, mengeksploitasi berbagai hal yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya, mereka merugi sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau mereka beraktivitas di bisnis, mengumpulkan banyak harta, sebetulnya sedang mengumpulkan akumulasi kerugian lewat hartanya itu. Nggak ada manfaatnya. Makan cuma segitu juga, yang kepake segitu juga. Tapi sedang rugi waktu, rugi tenaga, capek. Coba tiap malam mikirinnya itu lagi. Maaf sekali, untuk istirahat terbatas. Kesibukan kerja, ini, itu. Akhirnya apa? Karena sifatnya merusak ya, mikirinnya gitu. Bagaimana ngatasin ini, sogok aja, berapa gini, anggaran gini. Ini semua rusak sektornya. Pada akhirnya seperti gaya, tampilannya seperti gaya. Punya ini, punya itu. Tapi untuk memenuhi nafsu aja, cuma buat pamer. Hidupnya buat gitu aja, nggak ada manfaatnya. Ya, kumpul, makan ini, itu, tidur, ketawa gini, berbuat maksiat, mengakumulasi itu aja. Akhirnya dunianya terperangkap dalam kehidupan demikian. Di akhiratnya bagaimana? Di akhiratnya lebih sengsara. Ya kan kita belajar agama itu untuk menguatkan persiapan akhirat. Menata dunia, memperbaiki persiapan akhirat.
Coba lihat sekarang tuh, kadang-kadang kan Allah kasih pelajaran, kasih bisnisnya dulu, coba yang tinggi, lihat tuh. Semakin terlihat sifatnya melebihi batas, melebihi hal-hal yang telah diatur, diturunkan lagi dengan kejadian-kejadian tertentu, bisa jadi itu. Bisa jadi. Ya, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas, surat Ali Imran kan seperti itu. Dan ada hari-hari tertentu itu akan dibalik kondisinya. Makanya kalau sedang dititipi sesuatu, ilmu berbagi yang benar dengan cara yang benar. Titipi harta juga beribadah lewat harta. Silahkan. Jadi kaya itu silahkan sebaik-baiknya. Punya jabatan setinggi-tingginya. Nanti dengan itu semua berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan. Cintai tempat kita berpijak dan bangun dengan cara yang baik. Nah, itulah muslim yang sejati. Ya, itu muslim yang sejati. Jadi insya Allah di dunianya juga nyaman karena sering berbuat baik. Di akhiratnya juga tenang. Pulang hisab yasira. Dengan hisab yang ringan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini spirit dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 27. Dan saya jelaskan insya Allah dengan cara-cara yang saya kira menuju komprehensif sesuai dengan apa yang saya ketahui ya. Tapi kita belajar tentang tafsir. Kalau memang tafsir ini dirasakan menjadi kebutuhan dengan situasi kita sekarang, segera berintrospeksi di semua aspeknya. Ya, tanpa harus saling merasakan, oh ini menyindir, ini menuduh, tidak. Berarti pikirannya kurang bagus. Ya kan? Ya, pikiran kita perbaiki dulu supaya kita sama-sama memberikan solusi dan sikap yang baik lah. Sikap yang baik ya, apalagi di tahun-tahun seperti ini nih, udah mau masuk tahun politik, udah tahun politik sebetulnya ya, semua harus dingin, cooling down, semua tenang gitu kan, berpikirnya orientasi yang positif. Mungkin insya Allah saya buat video khusus barangkali ya untuk mengingatkan itu supaya saling bersatu, saling bisa bermusyawarah, saling bisa duduk yang baik, saling bisa menjaga perasaan, menjaga tindakan juga untuk kebaikan kita semua. Ya, karena sekarang ujiannya banyak gitu. Ujiannya banyak. Jadi kalau kita ngambil ke sini bagian kedua tadi, kalau ada gempa, longsor, banjir, bukan hanya dievaluasi lingkungannya saja. Tapi dievaluasi faktor pertamanya, ada nggak maksiat yang terjadi di situ. Karena bahasa Qurannya begitu kan, kalau nampak keburukan, nampak kerusakan, nampak bencana di daratan, di lautan, ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Introspeksi diri. Karena ketika Allah ingatkan la'allahum yarji'un, supaya mereka balik sadar, oh ini ada yang salah, oh ini tatanya salah nih, secara lingkungan salah nih. Harusnya jalur air, kenapa dibangun? Tuh kan? Ini harusnya begini, rapikan lagi, duduk bareng-bareng, kepentingannya umum di situ. Yang kedua, coba lihat ada maksiat nggak di situ. Ini udah nih ditata nih, tapi kenapa nih ngebor nggak jadi lagi, gempa lagi, begitu mau dapat gempa lagi. Ada apa nih? Mungkin bukan faktor-faktor yang material sifatnya. Ya, ada imateri nih. Ya, bukan faktor-faktor fisik, metafisik nih mungkin. Ada maksiat di situ apa yang Tuhan nggak senang, Allah nggak senang. Allah nggak senang kan Allah gerakan tuh alam. Ya, gunung batuk, udah deh. Ya, bumi merinding aja gempa juga. Jadi kan coba tuh. Ya, kalau kita meriang kita yang kena. Bumi meriang kan repot tuh, gempa, ya, gunung batuk macam-macam tuh. Coba dicek. Ya, maksiat mempengaruhi, pasti mempengaruhi itu. Bumi kan nggak senang juga. Bumi kan menampung kita tuh, alam bertasbih. Ya, kita harus merasakan kepekaan itu. Alam bertasbih, manusia yang ada di alam, alamnya nggak senang kan kalau berbuat maksiat seperti itu. Kan alam jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada saat itu bumi mengabarkan apa yang pernah dilakukan seorang hamba di tempat itu. Dia meminjak itu melakukan apa? Bersaksi itu. Di tempat itu dia bermaksiat, di tempat ini dia berbuat A, B, C dan sebagainya. Dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tubuhnya bicara. Nah, makanya alam nggak suka kalau ada orang-orang berbuat maksiat dan sebagainya. Perbaiki, coba dicek beberapa tempatnya. Tapi sekali lagi, tentu ada terkait dengan aspek materi, fisikal, kesalahan-kesalahan perilaku, ya, eksplorasi alam dan sebagainya. Yang kedua, coba perbuatan maksiat. Dari dua ini aja cek. Demi Allah saya katakan, kalau terjadi musibah, terjadi bencana, catat ini ya. Kalau ada bencana, daerah manapun, cek dua hal ini. Dua hal ini cek. Imma faktor lingkungan, ya kan? Yang tidak disiplin, tidak bagus dalam melakukan aktivitas di situ, kayak tadi misalnya eksplorasi alam dan sebagainya. Atau yang kedua ada maksiat di situ. Ada yang salah tuh, perilaku penyimpangan. Coba lihat tuh. Ya, biasanya sih penyimpangan kalau sudah aktivitasnya gempa yang berkepanjangan dan besar skala magnitudenya misalnya, atau kemudian juga ada potensi-potensi banjir macam-macam yang besar, yang macam-macam. Kalau dia mampu dipahami oleh akal tatanannya, maka itu pasti masuk bagiannya bagian yang fisikal, real tadi, hakiki tadi. Tapi kalau sudah ditata bagus masih terjadi, coba cek, mungkin perkaranya perkara maksiat di situ. Dan biasanya maksiat-maksiat tinggi. LGBT misalnya, homoseksual, kan kalau kita ngaji Quran dengan benar kan kita temukan tuh. Ya, dari mulai kan masalah alam rusaknya itu. Dulu kan topan, badai, angin gini macam-macam, kemudian juga hujan
nggak berhenti macam-macam, ada likuifasi itu kalau ada hal-hal yang tidak seimbang. Coba dilihat lagi, coba dicek tuh. Itu kan kasusnya nggak jauh dari situ. Ya, kemaksiatan dan menyebar, tipu menipu, kemudian sogok menyogok, kemudian akumulasi kepada LGBT dan sebagainya. Coba dicek di situ ya, teman. Nah, ini yang penting saya sampaikan supaya kita menyadari untuk mengoreksi diri. Ya. Ya, tapi kan yang maksiat saya, iya ente yang maksiat, tapi saat itu musibah datang yang kena semua cepi gitu ya. Nah, jadi itu penting untuk dipahami dengan baik. Nah, teman-teman, itu spiritnya. Kemudian nanti insya Allah kita akan teruskan di lain kesempatan pada ayat ke-28 dan selanjutnya. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk merenungi apa yang kita pelajari, memperbaiki diri.